Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kredit dan perjanjian jaminan kredit. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Hukum dan Etika Bisnis B yang beranggotakan saya sendiri, Maduri Diana Putri NIM 11, Siti Helmiatus Soleha NIM 14, dan Norul Khotijah NIM 17. Biar tidak lama-lama, mari kita simak videonya. Baik, yang pertama mari kita bahas apa itu kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11, kredit ini merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamaratakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan suatu pemberian bunga. Sedangkan kredit dalam arti perekonomian yang sederhana yakni adalah sebagai penundaan pembayaran. Artinya barang atau uang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis-jenis pada kredit. Jenis-jenis kredit dibedakan menjadi 4, yakni dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dan dilihat dari segi jaminan atau agunan. Yang pertama, dilihat dari segi kegunaan. Nah, jenis kredit ini dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau dalam kegiatan tambahan. Nah, jika ditinjau dari segi kegunaan, terdapat 2 jenis kredit. Yang pertama adalah kredit investasi. Kredit investasi ini merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan atau perluasan usaha ataupun membangun pabrik baru, di mana masa pemakaiannya ini dilakukan pada suatu periode yang relatif lebih lama, dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Yang kedua, ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini digunakan untuk keperluan untuk meningkatkan produksi serta operasionalnya. Jenis kredit yang kedua yakni dilihat dari segi tujuan kredit. Yang pertama ada kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi ataupun investasi, dan kredit ini juga diberikan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Yang kedua, ada kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk dikonsumsi ataupun dipakai secara pribadi. Nah, kredit ini biasanya diberikan kepada nasabahnya, dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Nah, beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit ini antara lain, yang pertama kartu kredit, yang kedua kredit perumahan, yang ketiga kredit mobil, dan yang keempat adalah kredit multiguna. Selanjutnya ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini merupakan suatu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya dilakukan dalam membeli barang dagangan yang pembayarannya ini diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Jenis kredit yang ketiga yakni dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama ada kredit jangka pendek. Nah, kredit jangka pendek ini merupakan suatu kredit yang memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua ada kredit jangka menengah, yakni adalah kredit dengan jangka waktu kreditnya ini berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun kredit. Nah, jenis ini dapat diberikan dalam pembayaran modal kerja. Yang ketiga yakni ada kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya ini paling panjang, yakni di atas 3 tahun ataupun 5 tahun ke atas. Nah, biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang, contohnya seperti perkebunan karet, kelapa sawit ataupun manufaktur, dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang keempat, kredit ini dilihat dari segi jaminan atau agunan. Yang pertama ada kredit dengan jaminan. Kredit dengan jaminan ini merupakan suatu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud maupun tidak berwujud. Maksudnya apa? Maksudnya di sini setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Yang kedua, ada kredit tidak memakai, yaitu kredit yang diberikan benar-benar atau atas dasar kepercayaan saja.
Selanjutnya kita beralih pada dasar-dasar pemberian kredit. Nah, dalam dasar-dasar pemberian kredit ini digunakan analisis 5C. Yang pertama adalah karakter. Nah, pengertian karakter ini adalah sifat atau watak seseorang, maksudnya calon debitur ya. Tujuannya ini untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari seorang debitur ini akan diberikan kredit dan benar-benar dapat dipercaya. Nah, keyakinan ini biasanya tercermin dari si latar belakang nasabah atau calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti contohnya cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan juga social standingnya. 5C yang kedua yakni ada capacity atau capability. Nah, capability ini digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar suatu kredit yang dihubungkan dengan kemampuan dalam mengelola bisnis serta kemampuannya untuk mencari laba atau keuntungan. 5C yang ketiga yakni ada kapital. Nah, biasanya bank ini tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Nah, artinya apa? Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit ini harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Nah, dengan kata lain, kapital ini adalah digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh suatu nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh suatu bank. 5C yang keempat yakni ada kolateral. Nah, kolateral ini merupakan suatu jaminan yang diberikan kepada calon nasabah baik bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, serta jaminan ini juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5C yang terakhir yakni ada condition. Nah, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan mendatang sesuai pada sektornya masing-masing. Nah, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit ini untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan, sebaiknya juga dilihat dari prospek usahanya tersebut dan di masa yang akan datang. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan pihak lain sebagai pinjaman atau berhutang, di mana pihak peminjam atau berhutang memberikan jaminan kepada pihak bank atau kreditur, dan selain itu, bank harus memperhatikan terhadap watak, kemampuan, modal, pinjaman, dan prospek usaha dari debitur. Dan debitur harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak bank atau berpiutang beserta bunga yang telah ditetapkan bersama dengan batas waktu yang telah ditetapkan pengembalian pinjaman antara bank dengan peminjam. Nah, perjanjian kredit juga dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, selanjutnya yaitu pengikatan dan macam jaminan kredit. Jaminan kredit dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, jaminan lahir karena undang-undang dan lahir karena perjanjian. Jaminan lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang, tidak terlalu ada perjanjian antara kreditur dengan debitur. Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak sebelumnya seperti hipotek, hak, tanggungan, gadai, dan fidusia. Yang kedua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang bersifat umum ini semua kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain. Tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain. Pelunasan utangnya dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing dari kreditur dibanding dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Sedangkan jaminan khusus yaitu jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun jaminan yang bersifat perseorangan.
Dengan adanya jaminan khusus ini, maka kreditur memiliki hak utama atau istimewa atas benda jaminan yang diberikan debitur sebagai jaminan atas kreditnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki ciri-ciri memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur. Dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contohnya hipotek dan gadai. Nah, jaminan kebendaan memiliki sifat prioritatif, artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu, maka akan didahulukan pelunasan utangnya dibanding dengan memegang jaminan hak kebendaan kemudian. Sedangkan jaminan perseorangan yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap hak kekayaan debitur umumnya, seperti contohnya Bartoch. Jaminan yang bersifat perseorangan ini memiliki asas kesamaan, artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya memiliki kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya. Yang keempat yaitu jaminan pokok, jaminan utama, dan jaminan tambahan. Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitur berdasarkan kepercayaan dari kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali utangnya kelak. Karena dalam hukum yang diberlakukan suatu prinsip bahwa kepercayaan tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali utang-utangnya kelak. Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotek, fidusia, dan sebagainya hanya dianggap sebagai jaminan tambahan semata-mata, yaitu tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut. Nah, yang kelima yaitu jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Pembebanan jaminan kredit didasarkan pada objek bendanya. Misalnya dijadikan jaminan yaitu tanah, maka pembebannya yaitu dengan menggunakan hak tanggungan atas tanah. Sedangkan kalau yang dijadikan jaminan adalah kapal laut, pesawat udara, maka pembebannya yaitu menggunakan hipotek. Sementara itu, kalau yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, maka pembebannya yaitu dengan menggunakan gadai, fidusia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif yaitu jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang tergolong dalam jaminan regulatif ini seperti hipotek, gadai, hak tanggungan, akte pengakuan utang, dan sebagainya. Sedangkan jaminan non-regulatif yaitu sebaliknya, di mana kelembagaannya tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dikenal dan dilaksanakan dalam praktek, seperti contohnya yaitu kuasa menjual. Nah, selanjutnya yaitu 7, jaminan konvensional dan jaminan non-konvensional. Jaminan konvensional yaitu jaminan yang pranata hukumnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan hukum adat maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bukan berasal dari hukum adat tetapi sudah lama dilaksanakan dalam praktek, seperti hipotek, hak tanggungan, gadai, barang bergerak, gadai tanah, fidusia, garasi, dan akte pengakuan utang. Sedangkan jaminan non-konvensional yaitu bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinya dalam sistem hukum jaminan yang masih terbilang baru, sudah dilaksanakan secara meluas sehingga peranatanya belum sempat pula diatur secara rapi, seperti contohnya pengalihan hak tagih debitur. Nah, selanjutnya yaitu saham sebagai jaminan tambahan. Nah, bank diperbolehkan memberikan kredit dengan jaminan tambahan berupa saham, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di bursa efek. Nilai saham yang digunakan sebagai jaminan tambahan kredit maksimum yaitu sebesar 50% dari kurs saham yang bersangkutan di bursa efek pada saat akad yang kredit yang ditandatangani. Tujuan penyerahan jaminan dalam suatu pemberian kredit yaitu sebagai sumber
sumber pelunasan kredit usaha nasabah yang dibiayai. Apabila usaha nasabah yang dibiayai bank tidak dapat diharapkan, yaitu mengalami kegagalan, maka diharapkan saham yang telah dijadikan jaminan tambahan tersebut dapat dikonversi menjadi uang sebagai pelunasan kredit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam jaminan kebendaan. Jaminan berupa kekayaan, baik benda ataupun hak milik kebendaan. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang dikaitkan dengan benda-benda tertentu, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, baik milik debitur atau pihak ketiga yang secara sukarela diserahkan sebagai jaminan atau uang debitur. Kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan hutang terdiri dari yang pertama yaitu gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Jika menginginkan kembali barang jaminan yang telah dijadikan sebagai jaminan, maka harus mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemiliknya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Jadi meskipun benda itu dialihkan kepemilikannya, namun penguasaan terhadap benda tersebut tetap adalah dikuasai oleh pemilik benda tersebut. Untuk yang ketiga yaitu hipotek. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari bagi pelunasan hutang dalam suatu perikatan. Hipotek bisa dikatakan sebagai utang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan, di mana yaitu contohnya berupa gedung, bangunan, dan juga rumah. Selanjutnya yaitu yang nomor 4 merupakan hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu. Objek hak tanggungan yaitu yang pertama yaitu hak milik, yang kedua yaitu hak guna bangunan, yang ketiga yaitu hak guna usaha, dan yang keempat yaitu hak pakai. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai kredit dan perjanjian jaminan kredit. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.